Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih belajar tema 2 sekarang, subtema 2 juga, pembelajaran ke-1 ya. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang sistem pernapasan manusia, sistem pernapasan hewan. Nah, sekarang kita akan belajar pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kalau misalnya kalian kan bisa membedakan kalau kalian misalnya tinggal atau sedang berada di tempat yang banyak pepohonan dengan tinggal di terminal misalnya, atau berada di terminal, akan terasa beda sekali ya. Jadi kalau misalnya di terminal atau di jalanan yang banyak asap atau ada orang yang sedang merokok, kadang-kadang kita suka terbatuk-batuk. Nah itu kenapa hal demikian terjadi? Itu artinya bahwa keberadaan oksigen itu mulai menipis. Jadi pada saat kita ada debu, asap rokok, kemudian asap knalpot dan lain-lain, itu keadaan oksigen di sekitar kita itu mulai menipis. Lain lagi kalau kita sedang berada di hutan atau di rumah yang banyak pepohonannya, di halaman rumah yang banyak pepohonannya, kalian akan merasa sejuk kalaupun siang hari ya, selain teduh karena tidak langsung terpapar matahari, tapi juga kita merasa sejuk. Nah itu ya. Nah sekarang ada beberapa macam yang menyebabkan adanya gangguan pernapasan. Yang pertama, gangguan pernapasan itu merupakan faktor fisik. Biasanya yang lahir prematur atau yang punya penyakit bawaan paru itu biasanya memiliki kelainan pada alat organ pernapasan. Kenapa bayi prematur itu kan bayi yang lahir belum waktunya. Nah, pernapasan mungkin belum sempurna sehingga organ pernapasannya belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu. Nah, kalian kan suka melihat kalau bayi prematur itu suka disimpan dulu di inkubator, tidak langsung dibawa ya. Nah, kemudian faktor penyakit. Faktor penyakit itu banyak pada pernapasan itu. Ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru. Nah, influenza kan kalian tahu biasanya perubahan cuaca seperti sekarang dari musim kemarau ke musim hujan atau dari musim hujan ke musim kemarau. Itu imun kita itu harus bekerja keras supaya tidak terkena influenza. Kemudian ada juga penyakit asma. Nah, asma ini penyakit jadi ada penyempitan atau bengkak pada saluran udara sehingga sulit untuk bernapas. Biasanya yang penyakit asma itu ada yang karena bawaan atau ada asma debu, alergi debu dan lain-lain. Kemudian emfisema. Emfisema ini merupakan penyakit jangka panjang yang menyerang paru-paru sehingga napasnya itu pendek-pendek ya. Emfisema itu kalau kena penyakit emfisema itu, lamun bahasa Sunda mah disebutnya ngehegak. Jadi kalau kita kan bisa bernapas teh nggak kelihatan, kalau yang emfisema biasanya kelihatan gitu ya. Biasanya begitu. Jadi ngehegak lamun kalau orang bahasa Sunda bilang mah. Nah, emfisema itu biasanya menyerang orang-orang biasanya yang perokok. Emfisema itu biasanya perokok, itu perokok aktif atau pasif. Apa itu perokok aktif? Perokok aktif itu yang merokok. Kalau perokok pasif, orang yang tidak merokok tapi berada di lingkungan yang merokok. Contohnya misalnya begini, orang tua kalian, bapak kalian, ayah kalian merokok. Kalian berada di lingkungan pada saat ayah kalian merokok, kalian berada di dekatnya. Nah, kalian itu kalaupun tidak merokok itu termasuk perokok.
pasif disebutnya. Dan perlu kalian ketahui, nikotin yang ada pada rokok itu bisa menempel sekitar 3 jam di pakaian. Makanya kalau orang tua kalian ada yang merokok atau di lingkungan kalian ada yang merokok, usahakan merokoknya jangan di rumah. Di luar rumah aja, kemudian begitu masuk rumah ganti baju. Karena kan rokoknya itu nikotinnya menempel sampai 3 jam. Nah, itu ya. Jadi kalian perlu ingat itu. Kalian bilang ke orang tua kalian, boleh kalian kasih tahu ke orang tua kalian. Atau misalnya kalian ini, Pak, ternyata begini ya. Itu. Jadi perokok aktif dan perokok pasif itu biasanya kena penyakit emfisema. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru lebih bahagia lagi. Memang biasanya ini menyerang orang-orang yang imunnya tidak kuat, imunnya lemah. Kemudian biasanya menyerang yang perokok juga. Kalian kan lihat di sampul rokok itu terlihat kan ada kanker tenggorokan. Jadi gambar rokok kalian lihat di bungkus rokok. Di situ ada gambar orang yang lehernya itu seperti seperti disembelih. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga, faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan itu lingkungan. Nah, lingkungan. Tadi dari awal Ibu sudah terangkan bahwa kita itu bernapas menghirup oksigen. Kalau lingkungan kita kotor, ada asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, itu bisa mencemari udara. Nah, udara yang tercemar itu menyebabkan ketersediaan oksigen di seputar kita menipis. Makanya usahakan di rumah kita itu ada tanaman, karena tanaman itu bisa menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh knalpot, yang dikeluarkan oleh ya pokoknya mah karbon dioksida itu diserap oleh tanaman pada siang hari, kemudian tanaman mengeluarkan oksigen. Sehingga udara di seputar kita yang banyak tanamannya itu insya Allah akan segar. Baik. Nah, sekarang karena Ibu sudah terangkan tadi, kalian buat bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya alat pernapasan manusia. Ya, jadi kalian dibuat di bagan. Kan sudah belajar kan bagan di kelas 4. Oke. Nah, kemudian kalian lihat halaman 53. Ini tentang kuldesak lantaran Jeribu. Kuldesak itu secara KBBI artinya jalan buntu. Kuldesak itu secara KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya jalan buntu. Kalian masih ingat tahun yang lalu itu kepulauan di Riau Pekanbaru itu sampai berbulan-bulan, sampai siswanya itu 3-6 bulan itu tidak bisa keluar, diliburkan. Karena apa? Karena ada kebakaran hutan yang sangat hebat, sampai negara-negara tetangga protes ke Indonesia bahwa asapnya sampai ke mereka. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya kebakaran hutan karena kemarau panjang, kemudian terjadilah kebakaran hutan. Nah, pada saat itu tahun yang lalu itu sampai sekolah diliburkan, kemudian ada beberapa keluarga atau masyarakat yang memindahkan keluarganya, jadi diungsikan keluarganya supaya tidak terpapar penyakit ISPA. ISPA itu penyakit inspeksi saluran pernapasan, karena menurut NASA bahwa asap kebakaran itu sangat berbahaya, sekitar 350 part per million ppm ya. 710 ppm, padahal partikel itu tidak boleh lebih dari 350 ppm, jadi 2 kali lipat ya.
Nah, itu sebagai pembelajaran dari kita. Sekarang kan kita sudah kemarau, masih kemarau. Jadi kalian jangan membakar sampah sembarangan, atau misalnya kalian jangan main api atau apa. Pokoknya kita hati-hati saja. Supaya tidak hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Baik. Nah, sekarang kalian kan kalian baca halaman 53, kemudian ini masih ingat kan bagaimana wawancara itu? Iya, kalau wawancara itu menggunakan 5W 1H, atau bahasa Inggrisnya 5Y and 8. Jadi apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ya. Kalian silahkan nanti isi halaman 54 dan 55. Ini hanya dilengkapi saja kan, ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, kemudian yang halaman 54 ini kalian boleh lihat kalian bisa lihat dari halaman 53 dari bacaan ya. Itu saja mungkin untuk tema hari ini. Nih, ada juga halaman 55. Halaman 55. Menurutmu di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Yang penuh pabrik, kendaraan bermotor, atau desa yang pepohonan besar dan banyak pepohonan besar dan tanaman? Kemudian kalian utarakan alasannya. Oke, segitu saja hari ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.